jalan yang ada dan berusaha untuk mengetuk seluruh pintu yang ada, maka seluruh jalan itu tertutup dan seluruh pintu terkunci kecuali dari jalan yang satu, yaitu jalan yang menghubungkan langsung kepada Allah dan menyampaikan mereka kepadanya. Ini dalam Tafsirul Qayyim Ibnul Qayyim halaman 14-15. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, kenapa kita harus mengikuti pemahaman salaf? Karena mereka sudah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dan tidak boleh menyimpang dari mereka. Orang yang menyimpang dari mereka, maka Allah biarkan mereka sesat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi orang yang menyimpang dari jalannya kaum mukminin, yaitu dari jalannya para sahabat, maka akan dibiarkan sesat oleh Allah. Kemudian bagaimana? Akan diancam dengan masuk neraka. Jadi jalan yang selamat itu yaitu jalannya yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu kita wajib memahami Islam ini sesuai dengan pemahaman mereka. Karena ikhwan fiddin azakumullah, umat ini sebagaimana sabda Rasulullah akan berpecah, dan kenyataan umat ini sudah berpecah, dan Nabi memberikan jalan keluar, jalan selamat hanya satu, yaitu jalannya para sahabat. Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannati wa 72 fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Jadi Nabi bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, satu yang masuk surga dan 70 masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Fa 71 finnar, 71 itu masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu yang masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, la taftariqanna ummati ala 73 firqah, sungguh-sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu yang masuk surga. Wa 72 fil nar, dan 72 itu masuk neraka. Jadi satu yang masuk surga, 72 masuk neraka. Kemudian dikatakan siapa yang satu yang masuk surga itu? Nabi menyebutkan al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dalam Kitabul Fitan bab iftiraqul umam. Kemudian juga Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan hadis ini hasan. Jadi Yahudi yang terpecah itu menjadi 71 golongan, 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani 72 golongan, 71 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan wafat dalam keadaan beriman. Kemudian, dan ini yang satu yang masuk surga dari umat Yahudi Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka semuanya wajib masuk ke dalam Islam.
Kemudian umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Satu yang masuk surga, Nabi menyebutkan al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, kulluhum fin nari illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita diwajibkan untuk mengikuti pemahaman salaf, dan ini yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat, sebagaimana yang difirmankan oleh dalam Al-Quran dan juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan juga dijelaskan oleh para imam ahlu sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, seorang imam ahlu sunnah dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Hendaklah kalian mengikuti jejak salafus saleh meskipun orang menolakmu, dan jauhkan perkataan orang, tokoh-tokoh, meskipun mereka hiasi dengan perkataan yang indah. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti jejak salafus saleh. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip yang keempat, bahwa ahlu sunnah mementingkan masalah ilmu. Ahlu sunnah mementingkan masalah ilmu. Ya, di antara prinsip ahlu sunnah, mereka ihtimam kepada ilmu. Sebab ilmu ini wajib kita tuntut. Ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Jadi ahlu sunnah mementingkan ihtimam kepada ilmu. Kalau kita lihat dari firqah-firqah yang sesat, di samping mereka tidak memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman salaf, juga mereka tidak mementingkan ilmu sama sekali. Mereka sibuk dengan dakwah, mereka sibuk dengan politik, mereka sibuk dengan yang lainnya, tidak mementingkan masalah ilmu. Padahal ini penting. Karena apa? Kita bisa melakukan amal soleh dengan ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Makanya salafin menganjurkan untuk terus menuntut ilmu, dan para ulama salaf menganjurkan untuk menuntut ilmu. Tidak pernah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita sibuknya, tetap harus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan jalan kebahagiaan. Menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Menuntut ilmu bukan jalan keselamatan. Menuntut ilmu jalan untuk mendapatkan izzah, kemuliaan. Allah memuliakan Nabi Ibrahim menjadi pimpinan Abul Anbiya. Allah memuliakan Nabi Yusuf sampai jadi penguasa. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami angkat orang yang kami kehendaki beberapa derajat, dan setiap orang yang berilmu di atasnya ada Allah yang ma'alim. Kata Imam Malik, narfa'u darajatin man nasya', kami angkat beberapa derajat orang yang kami kehendaki. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Jadi kalau orang ingin mencari kekuasaan, dengan ilmu dulu. Mencari kemuliaan dengan ilmu. Untuk masuk surga dengan ilmu. Allah mulai dalam Al-Quran dengan apa? Dengan ilmu. Iqra, bacalah dengan ilmu. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu